Oke rekan-rekan, pada sesi ini saya ingin bahas satu topik tentang ini adalah bisnis terbaik atau bisnis the best entrepreneur business. Ya, saya tulis dulu ya. The best entrepreneur ya. Business. Nah, kenapa saya bilang ini adalah the best entrepreneur business? Ada banyak poin sebenarnya yang bisa saya tulis. Saya akan coba untuk ingat beberapa poin yang saya ingin sampaikan. Kenapa saya bilang ini sebagai the best entrepreneur business? Pertama, Anda perhatikan dari segi yang namanya cost. Bisnis ini low cost, ya, high return. Anda sudah tahu, ya, kalau kita bicara bisnis yang namanya bisnis low cost dan high return itu adalah the best business, betul nggak? Ya. Poin berikutnya adalah ini adalah bisnis di mana FMCG digabungkan dengan network marketing. Anda tahu FMCG adalah fast moving consumer goods. Ya, Anda produk-produk kebutuhan. Anda gabungkan dengan jaringan. Betul? Artinya apa? Anda bisa dapat porsinya yang saya pernah cerita di video sebelum-sebelumnya. Anda bisa kembali lihat video itu ya. Nah, artinya dua poin ini sudah luar biasa, betul nggak? Nah, di bisnis ini Anda belajar bisnis, ya, business skills. Anda belajar tentang bisnis, artinya Anda mulai shift mindset Anda ke bisnis, betul? Anda mulai shift mindset ke bisnis, betul? Entrepreneur adalah seorang yang mindsetnya di shift ke arah bisnis, betul nggak? Anda mulai belajar apa? Anda mulai belajar yang namanya people skill. Betul? Karena Anda perlu melatih keterampilan Anda untuk closing orang, untuk prospek orang, untuk follow up orang, untuk bangun tim dan sebagainya. Betul nggak? Anda belajar teamwork, Anda belajar leadership, betul nggak? Semua masuk di situ, betul nggak? Anda juga belajar tentang apa? Tentang public relation. Betul? Karena ini kita bicara apa? Kita bicara ini adalah yang namanya people business, betul nggak? Karena Anda doing business ya, Anda doing business itu doing business ya di marketplace langsung. Anda langsung praktek di marketplace. Jadi Anda benar-benar berinteraksi dengan orang langsung. Mau nggak mau Anda bertumbuh, Anda digesek, Anda tiap hari digesek karena Anda ketemu orang, betul nggak? Artinya luar biasa nggak kira-kira improvementnya diri Anda kalau Anda mau menjalankan bisnis ini dengan serius, betul nggak? Nah, saya bilang bisnis ini luar biasa. Ya, tadi saya bilang interaksi, ya. Interaksi dengan manusia langsung, dengan orang langsung, ya. Nah, kita bicara interaksi dengan manusia, Anda belajar karakter orang, Anda mulai belajar yang namanya karakter building, ya. Anda mulai belajar tentang yang namanya berbagai macam karakter orang, psikologi orang, ya. Artinya kita bicara, karena ini kembali tadi people business ya, kita bicara ini adalah people business, ya, people business. Oke. Nah, poin berikutnya mungkin yang saya tambahkan adalah ini juga termasuk Anda harus grow. Jadi self development-nya, ya, itu penting sekali karena Anda untuk jadi seorang entrepreneur harus ada self development, betul nggak? Ya kan? Kenapa? Karena kembali lagi, mungkin saya di sini ya. Asetnya kan adalah apa? Asetnya adalah manusia. Betul? Tanpa manusianya nggak ada cerita, betul nggak? Anda lihat yang namanya taksi online, betul nggak? Tanpa manusianya itu taksi online nggak bakal jalan, betul nggak? Ya kan? Itu juga satu konsep jaringan, betul nggak? Anda bisa bayangkan kalau taksi online misalnya sama dengan konsep satu supir bayar 20%, berapa banyak supir yang jalan setiap hari kali 20%? Pernah kepikiran seperti itu nggak? Nggak pernah kan? Mungkin Anda nggak pernah kepikiran, mungkin ada yang kepikiran, betul nggak? Sama network juga. Asetnya apa? Manusianya, betul nggak? Tapi di sini manusianya harus grow. Makanya kenapa secara psikologi Anda belajar tentang manusia. Belajar tentang manusia. Kembali lagi, kita bicara ini adalah people business. Apapun yang berhubungan dengan manusia namanya people business, pasti
yang namanya Anda harus bertumbuh. Betul? Kita bicara teamwork. Kita bicara di sini ada teamwork. Kita bicara ada leadership-nya tadi. Leadership-nya. Betul? Anda lihat di sini. Pada saat Anda mengalami penolakan, Anda mau nggak mau harus apa? Harus mengatasi penolakan. Anda harus tidak bawa ke dalam perasaan atau emosi. Berarti Anda harus kontrol diri Anda, betul nggak? Ya kan? Berarti psikologinya penting nggak? Penting. Makanya saya bilang bisnis ini luar biasa. Pada saat Anda mau belajar PR, prakteknya langsung di sini. Anda mau belajar psikologi, prakteknya langsung di sini. Kalau Anda belajar di sekolah atau di universitas, itu adalah teori semua. Betul nggak? Nah, contoh paling gampang, anak-anak yang lakukan bisnis, yang sekolah bisnis misalnya. Mereka udah selesai semester, harus ada satu bisnis yang mereka lakukan. Bikin satu bisnis modul. Menurut saya, kalau diizinkan, bisnis ini bisa masuk di sekolah, bisa diajarkan di sekolah. Saya bilang bisnis ini adalah bisnis yang luar biasa sebagai bisnis entrepreneurship untuk anak-anak itu bisa melatih diri mereka dari mulai masih muda, supaya mereka bertumbuh secara mental. Bukan cuma mental, secara karakter, secara attitude, everything bertumbuh. Bertumbuhnya luar biasa. Pada saat orang bisa berhasil di bisnis ini, saya masih ingat leader saya ngomong satu hal. Pada saat orang bisa berhasil di bisnis ini, dia bisa berhasil di bidang manapun. Saya masih ingat itu sampai hari ini di pikiran saya, di mindset saya. Pada saat orang berhasil di bisnis ini, dia bisa berhasil di bidang apapun. Kalau Anda nggak percaya, Anda masuk ke bisnis ini, Anda jalankan bisnis ini, baru Anda mengerti apa kalimat ini, artinya bagaimana. Oke? Jadi saya cukup sampaikan seperti ini. Kalau Anda mau tahu bisnis ini lebih lanjut, Anda mau benar-benar mengerti bisnis ini, kalau Anda nggak percaya sama saya bahwa this is the best entrepreneurs business, Anda terjun, Anda coba sendiri. Ya, jangan percaya sama saya, tapi coba sendiri. Oke? Saya jumpa sama Anda, kita ketemu lagi di video berikutnya, sesi berikutnya. Thank you.